Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat senang dan bahagia bertemu dengan Anda dalam acara Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema keutamaan bulan Sya'ban. Kita ketahui bahwa di dalam satu minggu ada satu hari yang memiliki keutamaan. Di dalam satu bulan ada satu minggu yang memiliki keutamaan. Dan di dalam satu bulan, satu tahun ada bulan yang memiliki keutamaan dari bulan-bulan yang lain. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema keutamaan bulan Sya'ban. Tentunya kita sebagai umat Islam ingin mengetahui apa yang harus dilakukan pada bulan Sya'ban dan sekaligus bagaimana caranya untuk mendapatkan dan menggapai kebaikan dan keutamaan pada bulan ini. Di studio telah hadir narasumber yang cukup kita kenal di Sumatera Utara, yaitu Bapak Al-Ustadz Zulfikri Humaidi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya. Cerah muka Pak Ustadz. Alhamdulillah Ya. sehat. Kita perkenalkan bahwa beliau adalah sebagai pengurus MUI Kabupaten Batubara bagian ataupun bagian kepemudaan dan sekaligus founder dari Rumah Tahfiz Al-Ikhlas Indonesia yang sekarang sudah puluhan cabang di seluruh Indonesia. Dan sekaligus beliau adalah sebagai tokoh yang cukup dikenal bagi penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Dan tentunya kehadiran beliau di studio sangat kita harapkan untuk memberikan penjelasan di Sumatera Utara. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, untuk mengambil hikmah dari berkah dari acara ini, lebih dulu kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qori kita, Adanan Tumanggor, yang akan membacakan surat Ad-Dukhan ayat 3-6. Beliau adalah juara satu nasional tingkat anak-anak dan sekarang juara satu Kota Medan yang ingin harapannya menjadi juara di tingkat nasional pada tingkat remaja. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
kullu amrin hakimin amran min indina. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan tadi dapat menjadi pembuka berkah dan kebahagiaan di dalam dialog hari yang berbahagia ini. Langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita pada hari ini. Pak Ustadz, Humaydi, tema kita adalah keutamaan bulan Sya'ban. Ya. Di dalam satu minggu ada satu hari yang menjadi keutamaan, hari Jumat. Di dalam satu tahun ada beberapa bulan yang menjadi keutamaan-keutamanya. Mungkin di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Sya'ban, Rabiul Awal dan lain-lain. Pada hari ini kita berbicara tentang bulan Sya'ban. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita berpuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah Allah berikan, titipkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan dan ridhonya kepada kita. Amin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Ya, keutamaan bulan Sya'ban. Ya. Ini sangat menarik sekali karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Nah, kalau kita berbicara tentang Sya'ban, maka sesungguhnya kita harus melihat sejarah histori terlebih dahulu tentang bulan-bulan Hijriah. Jadi pertama bulan Hijriah ini kita ketahui bersama bahwasanya bulan Hijriah ini pertama kali dicetuskan pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab pada waktu itu bagaimana ketika surat menyurat hanya ditulis tanggal dan bulan. Ya. Sedangkan tahunnya baru Masehi pada waktu itu. Tahun Masehi. Jadi yang dikenal kelahiran Rasul pada tahun gajah. Nah, baik Pak Ustadz. Iya. Sebelum kita lanjutkan, Pak Ustadz ada dulu kita sampaikan kepada pemirsa
Pemirsa Sumatera Utara, TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog ini, mari kita saksikan komplik berikut ini. Baik, terima kasih kepada pemirsa TVRI itu Sumatera Utara dimanapun Anda berada, masih tetap bersama Mimbar Agama Islam. Langsung saja kita sambung dialog yang terputus tadi Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi dari perspektif atau sudut pandang sejarah bahwa Hijriah dimulai dan ditetapkan pada pemerintahan Umar bin Khattab. Karena pada saat itu baru tertulis tanggal dan bulan. Belum disebutkan dengan tahun. Silakan dilanjutkan Pak Ustaz. Ya, jadi uniknya bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab memanggil seluruh para kaum muslimin untuk senantiasa menanggalkan ataupun memulai Hijriah itu kapan, sehingga ada opsi mengatakan bahwasanya bagaimana Hijriah dihitung ketika Rasulullah dilahirkan. Ya. Kemudian yang kedua ada opsi mengatakan Rasulullah ketika wafat, Ya. dan Al-Quran diturunkan. Ya. Dan ada opsi bagaimana ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya diambil kesimpulan dan keputusan bahwasanya dari hijrah Rasulullah lah Muhajirin dan Ansor itulah yang menjadikan tahun pertama. Ya, Sehingga tonggak sejarah pada hijrahnya Rasul, bukan Betul. kelahiran Bukan. dan bukan kematian, bukan wahyu. Bukan. Baik, Iya. selanjutnya Pak Ustaz. Jadi mengapa diambil Hijriah ketika hijrah? Bagaimana menyatukan kaum Muhajir dan Ansor itu sudah menjadi salah satu demokrasi. Bagaimana ketika tinggal di Madinah ada Muhajirin, ada Ansor menyatu dalam sebuah nuansa agama keislaman. Ya. Itulah menjadi Dasar penetapan bulan tahun Hijriah. Sedangkan bulan-bulan Muharram diambil ketika bulan mensucikan diri kita, kemudian Syafar, kemudian bagaimana Safar kekosongan ketika itu para orang-orang di Makkah berdagang di bulan Safar, sehingga ketika kekosongan tinggal istri-istri dan anak yang tinggal di Makkah. Ya. Rabiul Awal kita ketahui bagaimana datanya musim semi. Ya. Rabiul Akhir habis musim semi. Ya. Jumadil Awal masuk musim kemarau. Ya. Awal dan akhir masuklah fase terakhir musim kemarau. Ya. Lalu masuk Rajab bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Safar pada saat ini Sya'ban. Ya, Sya'ban di mana kita harus membagi bagaimana rutinitas kita persiapan untuk bulan Ramadan. Ya. Kemudian Ramadan adalah bulan yang panas. Ya. Lalu bulan Syawal berburuan kebahagiaan. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah itulah bulan haji. Ini Ya. histori tentang penetapan bulan Hijriah dan salah satunya adalah di bulan Sya'ban itu. Nah, Ya. kemudian kita mengambil hadis dari Imam Muslim bahwasanya kemuliaan Sya'ban, bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahra ummati. Sehingga pada akhirnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan Sya'ban bulanku dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Artinya di sini merujuk bahwasanya mengapa Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala, disitulah perintah tunduknya hamba kita sebagai manusia, perintah salat ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj. Kemudian di bulan Sya'ban disitulah turun surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, termasuk kita semua, ayo bersolawat kepada Nabi dan agungkanlah dengan penangguhan yang luar biasa. Ya. Jadi di bulan Sya'ban inilah
mana kita perbanyak untuk bersolawat, kemudian mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul, salah satunya berpuasa. Sedangkan Ramadan adalah bulan umatku untuk apa? Bulan bonus berpahala, bonus untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan bonus itu ada namanya malam yang menghapuskan segala dosa dan ibadah, namanya itu adalah malam Lailatul Qadar dan kembali kepada fitrah. Nah, itulah dalam hadis Imam Muslim perihal tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, kembali setelah bulan Sya'ban, kalau kita kitab dalam Durratun Nasihin jelaskan bahwasanya Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama hurufnya adalah Shin, kemudian Ain, Ba, Alif dan Nun. Shin itu artinya adalah syafaat. Mari di bulan Sya'ban kita raih syafaat baginda Rasul dengan bersolawat. Kemudian Ain, yakni adalah al-izzah, gapai kemuliaan dan karomah. Kemudian huruf Ba artinya albir. Ayo albir kita perbanyak berbuat kebajikan. Nah, ini hubungannya kepada hablum minan nas. Kalau tadi Shin syafaat artinya hubung kita kepada baginda Rasul. Kalau Ain gapai kemuliaan dan karomah artinya hubungan kita pada hablum minallah. Sedangkan huruf Ba albir berbuat kebajikan, hubungan kita kepada hablum minan nas, sosial. Kemudian huruf Alif ulfa artinya yuk condong kita sama-sama rangkul saudara kita untuk senantiasa saling mengasihi, saling mencintai. Jangan sampai ada perbedaan karena tidak sesuai dengan kita sehingga terjadi pertumpahan darah. Perbangun toleransi. Itulah di bulan Ulfa tadi. Kemudian Nun artinya nur. Gapai cahaya dan kemuliaan. Kita sebagai hamba Allah, mari kita menerangi, bersihkan diri kita. Nah, itu maksudnya di kitab Durratun Nasihin dari huruf masing-masing rangkaian huruf Sya'ban tadi. Nah, kemudian adapun di bulan Sya'ban ini kita histori sejarah bahwasanya ada 3 histori yang terjadi asbab an-nuzul turunnya beberapa ayat. Yang pertama tadi saya diterangkan bahwa yang pertama adalah turunnya surah Al-Ahzab ayat 56 yang tadi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi itu adalah histori turunkan di bulan Sya'ban. Nah, kemudian yang kedua ialah turunnya surah Al-Baqarah ayat 183. Perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini turunnya pun di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban ini kita harus perbanyaklah berpuasa. Kalau dalam hal sebuah permainan, pertandingan, pasti kita harus training center dulu sebelum bertanding. Jadi di bulan Sya'ban inilah kita dilatih bagaimana kita latihan mengkontrol diri kita, kemudian nafsu ego kita, menahan hawa nafsu yang bisa mungkin condong kepada tidak kebaikan. Nah, untuk siap nanti tempur di bulan Ramadan. Nah, begitu. Kemudian di bulan puasa itu kita juga harus bagaimana nanti mempersiapkan diri kita. Bagaimana untuk menjadi hamba Allah yang bisa mensucikan diri kita. Kegiatan tarawih, tadarus Quran, kemudian kegiatan zikir, zikrullah, qiyamul lail, witir dan sebagainya. Nah, itu histori dari turun asbab an-nuzul. Ada satu lagi yaitu bagaimana terjadi dalam surah Al-Baqarah ayat 144 juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Al-ayah. Yang artinya sesungguhnya kami telah melihat engkau senantiasa menadahkan wajahmu ke langit. Jadi falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka kami tawarkan untuk pindahkan bagaimana kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkanlah wajah kalian untuk menghadap kiblat yakni Masjidil Haram. Artinya
sejarah pemindahan kiblat yang sebelumnya merujuk kepada Masjidil Aqsa pada waktu itu, akhirnya perintah kepada Masjidil Haram kita semua mengarah, semua kaum muslimin di dunia, itu terjadi di bulan Sya'ban. Ya. Jadi makanya ada di sana disebut ada histori Masjid Kiblatain. Ya. Nah, itu dua kiblat yang pada waktu itu Rasulullah sedang imam salat zuhur, lalu rakaat ketiga turunlah ayat tersebut, maka dilanjutkanlah langsung diarahkan kiblat yang tadinya salatnya ke Al-Aqsa langsung berpaling ke Masjidil Haram. Jadi baik Ustaz, Sya'ban. sungguh luar biasa Ustaz. Ada 3 perspektif sejarah yang harus kita bahas pada sore hari ini. Selain daripada itu ada rangkaian huruf di dalam kitab Durratun Nasih. Baik Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan, para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog ini, mari kita saksikan kombrek berikut ini. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat bahagia masih tetap bersama Mimbar Agama Islam. Langsung saja kita dialog dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Pak Ustadz, tadi ada 3 peristiwa penting di dalam bulan Sya'ban. Yang pertama adalah pada surat Al-Ahzab ayat 56 tentang Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Apa makna yang harus kita ambil di sini dan apa manfaatnya bagi kita? Silakan Pak Ustaz. Jadi untuk manfaat yang wajib kita ambil, bahwa kita sebagai kaum muslimin yang tentunya sangat mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, itu maka kita harus perbanyaklah bersolawat. Salah satunya kalau ayat menjelaskan ada 3 pembagian solawat. Ya, 3 pasal. Allah bersolawat kepada Nabi, artinya bukan solawat seperti kita. Di situ ditafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji bagaimana dakwah baginda Nabi. Ya. Nah, itu salawat memuji. Kemudian para malaikat bersolawat kepada Nabi, mendoakan para nabi. Ya, karena semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga para nabi akan dihisap oleh Allah. Jadi sedangkan yang ketiga, kita sebagai umat Muhammad khususnya bersolawat kepada Nabi, kita tidak mengagungkan, tidak mendoakan, tapi kita malah minta doa kepada baginda Rasul dan solawat dan bersyafaat tadi. Kita harus perbanyak bersolawat, memohon supaya kita mendapatkan perolehan syafaat. Nah, ketika Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Lalu Rasulullah menjawab, Qulullahumma salli ala Muhammad. Nah, jadi kamu katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, itu dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, jadi timbul di sini ada 2 perspektif yang berbeda. Lalu mana yang afdal? Apakah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Apakah Allahumma salli ala Muhammad? Ala Muhammad. Nah, tidak pakai Sayyidina. Iya, Sayyidina, ada yang tidak pakai Sayyidina. Kalau yang merujuk tidak memakai Sayyidina, berarti dia mengikuti hadis Rasul. Secara tekstual. Secara tekstual. Sedangkan yang memakai Sayyidina artinya adalah tuan. Kalau itu adalah sebuah penghormatan. Ya, jadi kalau kita aja manggil orang tua kita pakai nama itu kurang etis namanya. Sudah prop pakai bapak lagi. Bapak, gitu jadi kalau kita orang yang lebih tua dari kita, orang yang kita cintai, kalau kita memanggilnya dengan nama, itu kurang etis. Masa orang ayah kita panggil, umpamanya ayahnya namanya Fulan, kita panggil Fulan, itu kurang etis seorang hati anak. Kita kurang sreg. Kurang sreg. Tapi kalau bapak Fulan, ayahku, jadi begitulah yang mau ke Sayyidina. Bayangkan saja bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW yang diagungkan, kita panggil sebaya dengan nama Muhammad.
Lalu apakah salah yang memakai Muhammad? Apakah pakai Sayyidina Muhammad? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi masing-masing sudah punya pendapat sendiri. Baik, Jadi Ustaz. bagaimana yang memakai Sayyidina tadi sebagai takzim penghormatan kepada Muhammad, dan dalam surah Al-Fat ayat 80 ayat 8 dan 7 8 dan 9 mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya. Litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwakiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Ya. Jadi di situ dijelaskan mereka yang memakai sayyidin berpatokan kepada ayat ini. Iya. Apa maksudnya? Sesungguhnya kami telah mengutus para nabi untuk syahidan, Ya. untuk memberi saksi nanti. Saksi. Saksi. Mubasyiron, memberikan kabar gembira kepada manusia, wa nadhira, dan peringatan. Ya. Untuk siapa? Litu'minu billah. Ya. Ya, untuk beriman, ngajak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, Ya. kemudian mengagungkan, Ya. bagaimana memuliakan, Ya. dan bertasbih kepada Allah dengan bukrata wa asila. Artinya bertasbih pagi dan petang. Ya, Nah, di baik, sini Ustaz. jelaskan, jadi mereka yang memakai sayyidina dari sini perspektifnya. Ya. Jadi biar lebih penghormatan, lebih takzim lagi. Ya, takzimnya. Jadi Jadi jangan ada yang pakai rasa, ada dengan tekstual. Tekstual, Sama-sama benar. iya. Yang Jadi- tidak benar tidak baca selawat. betul, Ya, baik. iya, iya. Baik, Pak Ustaz. Iya. Sekarang kalau kita membaca selawat, apa padilah atau keutamaan yang kita peroleh, Pak Ustaz? Silakan, Pak Ustaz. Wah, banyak sekali ya Iya. fadilah salawat itu. Ya. Bagaimana sebuah dalam kitab kitab Imam Al-Ghazali menjelaskan ketika Rasulullah duduk dengan Ali bin Abi Thalib, Ya. duduk di sebuah pohon, lalu datanglah segerombolan lebah. Segerombolan lebah ini sedang berputar-putar di kepala baginda Rasul, Ya. di atas Rasulullah. Jadi Ali melihat, namun Ali sudah ketakutan karena takut nanti bakal Sengat lebah. sangat lebah. Tapi Rasulullah tersenyum. Seakan Ali melihat Rasulullah berkomunikasi dengan lebah Dengan itu. lebah. Lalu Rasulullah tersenyum menyanyikan, wahai Ali, tahukah kamu apa yang sedang terjadi? Enggak tahu ya Rasul. Sesungguhnya lebah tadi mengajak kita untuk mengambil madunya. Ya. Mengambil madunya, ada sarangnya di sana. Oh. Jadi ayo kita ke sana. Ya. Lalu ketika sampai di sana, diambilnya lah madu tadi, lalu lebah tadi berbicara lagi pada Rasulullah. Ya. Lalu apa? Oh ya Rasulullah, sesungguhnya kami ketika mengambil sari bunga Ya. untuk madu itu, kami diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Ya. Sehingga dengan bersolawat itulah madu menjadi manis. Ya. Bayangkan, dengan solawat itu madu menjadi manis. Ya. Artinya, Artinya begitu besar manfaat solawat. betapa selawat itu bukan hanya Allah kepada Nabi, malaikat kepada Nabi, Iya. manusia kepada Nabi, tapi juga hewan dan Hewan tumbuh-tumbuhan. dan tumbuh-tumbuhan, betul. Nah, karena kitab lain menjelaskan ketika Nabi Daud alaihissalam Ya. ya sedang duduk ya, lalu lewatlah seekor ulat, ya, seekor ulat itu sedang lihat di depan Nabi Daud, sedang membacakan kitab Zabur ya, Ya. karena suara beliau bagus ya. Lalu ketika mau mengaji itu tadi, Zabur, lihatlah seekor ulat, lalu terbesit di Bersit dalam hati, mengapa Allah menciptakan ulat dengan bentuk yang sangat, mohon maaf ya, Ya. menjijikkan, Ya. berbulu, gatal, kenapa nggak ada yang lebih bagus? Ya. Akhirnya dengan izin Allah, ulat tadi berbicara. Ya. Lalu menyampaikan apa? Ya Daud, memang saya seekor ulat yang jijik, yang hina. Tapi ketahuilah, kami ketika dalam waktu pagi dan petang, kami bersolawat kepada Nabi. Subhanallah. Dan di waktu sore dan malam, kami berzikir, bertasbih 1000 kali. Jadi solawat 1000 kali, bertasbih, berzikir 1000 kali. 1000 Bayangkan, kali. seekor ulat. Ulat bulu. Apakah kita lebih hina dari ulat? Ya. Apakah kita lebih rajin daripada ulat? Bersolawat kita berapa kali? Iya. Berzikir kita berapa kali? Jadi Subhanallah. itu Masya Allah. Jadi Fadilah tadi selawat. apa namanya, dengan selawat lebah, Nah, madunya jadi iya, jadi manis. manis, jadi obat dari segala manfaat yang luar biasa kepada manusia. Tentu ada apa namanya, kelebihan-kelebihan yang lain ya, Iya. yang kita peroleh, katakanlah yang berkaitan dengan syafaat,
supaya kita mendapatkan syafaat itu selawatnya seperti apa dan bagaimana caranya begitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Jadi ada, kalau dalam selawat ini banyak ya. Ada selawat nariyah, Ya, kemudian adalah selawat-selawat yang lain dan sebagainya. ya, Jadi sebenarnya selawat itu semua, atas selawat kepada baginda Nabi semua sampai. semua sampai. Semua sampai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sampai semua. Itu aja simpelnya seperti itu. Ada informasi atau enggak Pak Ustadz dalam tafsir atau sejarah atau dalam hadis bagi seorang yang baca selawat sekian kali padilahnya seperti ini gitu. Iya, iya. Kira-kira ada gambaran tak enggak Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Kalau saya pribadi menyikapi dalam hal seperti itu sih tidak ada ya. Ya. Semampu kita saja Ya. ya bersolawat itu ya sebanyak kita semampunya saja. Ya. Insya Allah pasti akan mendapatkan fadilah dari solawat itu. Karena kalau kita menghitung ya semampu kita saja. Bukrota wa asila. Ya. Pagi solawat, petang solawat. Tapi Jadi, pastinya kita dapat syafaat. iya pasti insya Allah. Ya baik Pak Ya. Ustadz. Ada persoalan yang kedua tadi Pak Ustadz, Ya. yaitu perintah berpuasa pada bulan Sya'ban. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini Pak Ustadz, sehingga kalau Ustadz tadi menjelaskan ada ibaratkan olahraga sudah ada persiapan, sudah ada latihan sehingga nanti untuk tidak berat lagi pada bulan Ramadan gitu ya. Jadi selain daripada itu apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini atau bagian-bagian yang lain yang kita anggap bermanfaat pada bulan Sya'ban ini? Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi dalam bulan Sya'ban ini berpuasa itu adalah anjuran. Ya, Ya, bagaimana ketika baginda Rasulullah menjelaskan sebuah hadisnya bahwasanya di antara bulan Rajab dan Ramadan di situ banyak manusia yang lalai, lupa. ya, Ya, karena kesibukan dan sebagainya. Padahal disitulah Rasulullah berbanyak beramal. Kemudian Rasulullah sangat-sangat suka ketika amal baginda Rasulullah diangkat ke langit dalam keadaan berpuasa. ya, Ya, jadi Sya'ban sendiri, nisfu Sya'ban itu bagaimana dalam dijelaskan juga dalam tafsir bahwasanya Rajab adalah bagaimana kita menanam. ya, Menanam. Sya'ban itu kita menyiram, melatih diri. Nah, Ramadan itulah memulai hasil panennya. ya, Nah, jadi dengan Sya'ban ini kita udah mulai latihan bagaimana kita pemanasan ya, mengontrol diri. ya, Kemudian bagaimana kita merekam ataupun bagaimana kita bisa membawa diri kita kepada arah-arah yang Allah perintahkan. Karena sesungguhnya kita nggak tahu apakah kita ini masih hidup atau tidak nanti bulan Ramadan. Makanya Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. ya, Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ya Allah bisa merasakan bulan suci Ramadan. Ya. Mangqama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini jelas hadisnya. ya, Siapa yang semangat berdiri di bulan Ramadan, artinya di bulan Sya'ban ini, ya, ya. Dengan keimanannya, dengan ketika itu dia merancang segala amal ibadahnya, aku nanti Ramadan saya harus juz khatam sekian, ya, tarawih harus jamaah, Ya. qiyamul bukber, mengasih takjil, melatih diri, ya pokoknya mabit dan sebagainya di malam-malam terakhir untuk menggapai malam Lailatul Ya. Qadar, ya itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Kan Masya Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya. ya. Jadi itulah kemudian di bulan Sya'ban tadi. Baru niat saja Ramadan sudah Dikasih. Allah berikan kelonggaran untuk yang luar penghapusan. Jadi kalau bisa dikatakan Ramadan itu bulan menyuci. Menyuci. Baik Pak Ustadz. Seperti Nanti itu, kita ya. lanjutkan Pak Ustadz. Sungguh sangat menarik. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog ini, lebih dulu simak komik berikut ini.
Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap setia bersama Mimbar Agama Islam yang pada hari ini narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Humaydi, Hafiz 30 juz. Baik, Pak Ustaz. Tadi masih ada 3 perspektif sejarah yang berkaitan dengan bulan Syakban. Yaitu termasuk salah satunya adalah turunnya ayat 144 surat Al-Baqarah yang menceritakan atau memerintahkan perpindahan dari kiblat Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Apa yang kita ambil hikmah dari sini, Pak Ustaz? Silakan, Pak Ustaz. Kalau kita ambil hikmah dari peristiwa turunnya ayat surah Al-Baqarah 144 tentang pengalihan kiblat yang awalnya ke Al-Aqsa kembali ke Masjidil Haram sebagai tujuan ikon umat muslim untuk ibadah dalam sewaktu-waktu, 5 waktu itu mengarah kiblat, artinya sebagai pemersatu dan sebagai untuk kerapian. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala itu ya dimanapun kita berada, kita zikir, ya Allah pasti senantiasa melihat dan ada kita di sana, di situlah Allah Subhanahu wa taala pun ada. Tapi alangkah tidak teraturnya kalau nanti orang ibadah ke masjid, kiblatnya arahnya beda-beda. Makanya sebagai pemersatu, pembarisan saf, kemudian sebagai arah dimanapun kita menghadap ke Masjidil Haram, bukan Ka'bahnya yang kita sebagaikan ikon untuk disembah, tapi secara ma'rifatnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih teratur dia. Makanya bagaimana pengarahan tentang kiblat sholat dan sebagainya, itu ada tim dari Kementerian Agama yang betul untuk mendetail tentang arah pengaturan kiblat. Itu tujuannya apa? Bukan tujuannya untuk mengesampingkan yang tidak mengarah ke sana ataupun mereng sedikit. Tadi biar lebih mencari afdolnya, gitu kan. Jadi tujuannya itu agar Islam ini satu dia, rapi dalam saf dan di mana-mana. Jadi seperti itu. Atau memastikan Pak Ustadz bahwa pada ayat lain disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum. Memastikan bahwa Islam itu adalah substansi, bukan hanya persoalan berkaitan dengan kiblat Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, tetapi adalah berbuat baiknya. Mungkin tapi selain daripada itu, Pak Ustadz, ada disebutkan tadi Pak Ustadz bahwa bulan ini adalah bulan Nabi dan Rasul beserta ambia-ambia. Mungkin masih bisa dijelaskan? Bisa. Silakan Pak Ustadz. Jadi karena di sini turunnya surah Al-Ahzab ayat 56, ya, disinilah bergembiranya para nabi. Turunnya ayat ini menyuruh kepada kita untuk senantiasa menggemakan sholawat tadi. Bahkan bukan hanya di situ, ketika dalam keadaan kita sholat pun kita juga at-tahiyatul mubarakatus sholawatul thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, ya itu kan peristiwa Isra Mi'raj pada waktu itu. Jadi di sini bulannya para nabi, maksudnya apa? Para nabi ini menunggu dia. Siapa umatnya yang betul-betul mengharapkan sholawat itu, syafaatnya itu. Jadi apakah kita ini termasuk orang yang cuek dengan sholawat? Apakah kita ini orang yang sangat cinta dengan sholawat? Rasulullah mengetahui. Jadi di bulan Sya'ban inilah kita istilahnya dicoba meningkatkan jumlah dan kualitas sholawat kita. Jadi selain secara substansi, secara kalimat, tapi juga dalam implementasi kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mencerminkan bagaimana kita ini menjadi baligu anni walau ayat, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Jadi apakah kita persemangat dakwah kita? Jadi atau kita dalam kehidupan kita sehari-hari apakah sudah tercermin selawat? Betul. Jadi kita sangat beruntung sekali lahir dalam keadaan Islam. Walaupun dalam alam azali kita sudah bersyahadat. Qalu bala syahidna. Allah sebagai Tuhan kita. Tapi lahirnya Allah tentukan, ibunya Yahudi, lahirlah anak Yahudi, Nasrani, non sebagainya. Nah kita Muslim, alhamdulillah, masya Allah. Jadi di situ Allah mengetahui bahwasanya kita sudah sampai ke penghujung waktu. Pak Ustaz, mungkin kesimpulan Pak Ustaz sekitar 2-3 menit. Silakan Pak Ustaz. Jadi kesimpulannya bahwasanya kepada seluruh
pendengar dimanapun berada, kaum muslimin khususnya, bahwasanya mari di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan amalan-amalan yaumiyah kita, amalan untuk bersolawat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian mensucikan diri kita dengan zikrullah. Kemudian dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa kesempatan hidup ini jangan disia-siakan. Kita nggak tahu Ramadan apakah bisa umur kita masih ada atau tidak. Jadi hari yang terbaik itu adalah hari ini. Kemarin tuh hari yang telah berlalu. Kemarin adalah masa depan. Jadi hari yang terbaik itu hari inilah yang tepat untuk berbaik. Jadi mari sama-sama makmurkan masjid, perbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik untuk menghadapi siapnya bulan suci Ramadan. Jadi alangkah disayangkannya kalau kita sudah Allah berikan kita ini kesehatan, kenikmatan, tapi ternyata jauh dari agama, apalagi tidak menjadikan Allah sebagai wali. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, juz 3, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliyuhumut taghut yukhrijuna minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman itu menjadikan Allah itu sebagai panutan, wali. Sebagai rujukan. Kenapa? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Siapa yang berujuk kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia minadh dhulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju kepada cahaya. Sedangkan orang-orang yang jauh dari Allah, mereka menjadikan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Jadi taghut itulah sebagai wali mereka, pedoman mereka. Sementara taghut itu yukhrijuhum minan nuri ila dzulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nauzubillah. Jadi kesimpulan dari ini bahwasanya Sya'ban ini turunnya ayat tentang selawat, kemudian yang kedua turunnya tentang ayat tentang puasa, kemudian pengalihan kiblat dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Seperti itu. Sungguh luar biasa Pak Ustadz. Terima kasih telah memberikan penjelasan di masyarakat kita di Sumatera Utara. Tentu sangat penting untuk kita laksanakan pada bulan-bulan yang akan datang Pak Ustadz. Insya Allah. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat penting di dalam perjalanan umat Islam. Ustadz sudah menjelaskan tadi bahwa bulan Sya'ban adalah bulan saya, dibilang Rasul dan para anbiya. Artinya bulan ini adalah sangat penting kita untuk meningkatkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Bukan berarti Nabi dan Rasul itu membutuhkan selawat kita, tetapi kemudian dengan banyak berselawat, maka ada ketenangan di dalam diri kita, ada keagungan di dalam kehidupan kita, ada berkah di dalam segala usaha kita. Selain daripada itu, kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan ini juga bahwa ada perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Artinya, peristiwa penting turunnya ayat 144 memastikan kepada umat muslim dan seluruh umat manusia bahwa tidak ada persoalan dengan kiblat Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sebagai eksistensi umat Islam, karena itu hanyalah sebagai arah, tetapi laisal birra an tuwallu wujuhakum, tidak persoalan kiblat, tapi tetap kita harus berbuat baik sebagai substansi dari kegiatan perbuatan umat Islam. Dari studio kami tutup. Saya Khotmat Tua Paralihan Harhab atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.